berharap memang seperti itu, Mbak, ya, kepanikan itu mulai mereda. Ini yang kita harapkan semua pelaku pasar di pasar modal tentunya. Cuman lagi-lagi ini sentimen ini datang dari awal minggu ini dari regional terutama ketika adanya stimulus yang ada terjadi di Amerika, yang Senat yang meloloskan 2 triliun US untuk meredam merebaknya virus corona ini. Jadi ini menjadi sentimen positif di seluruh pasar di global, termasuk di Indonesia tentunya. Kita lihat beberapa regional market beberapa hari terakhir di dalam minggu ini, kita perhatikan Wall Street sudah meningkat sampai kita anggap adalah secara kenaikan rekor sejak 80 tahun yang lalu, sejak krisis zaman dulu. Terus juga kita juga secara nominal juga mengalami kenaikan hingga kalau dengan dua hari ini mungkin sekitar 14% yang merupakan juga kenaikan yang cukup signifikan sejak krisis ya di tahun 2008. Ini adalah menjadi seperti apa ya, ini sentimen yang datang angin segar yang cukup baik dari global tentunya ya, karena di dalam negeri kita tahu adalah market belum masih melihat kondisi yang terjadi mengenai coronavirus yang terus merebak ya. Hari ini juga kita lihat tercatat sudah mengalami kenaikan lagi juga jumlah yang terinfeksi dan juga ada kenaikan yang jumlah orang yang meninggal. Jadi sebenarnya ini sentimen negatif ini sebenarnya tertutup dengan sentimen positif yang terjadi di global dan sifatnya saya pikir masih jangka pendek begitu, Mbak. Sifatnya masih jangka pendek Anda katakan, apakah berarti penguatan yang dibukukan oleh IHSG ini belum tentu akan sustainable untuk pekan depan? Kalau kita lihat misalnya di Amerika Serikat sendiri kasus COVID-19 di sana sudah melebihi China dan Italia. Kemudian data rilis terakhir, total profit industri China bulan Februari ini anjlok 38,3% year on year. Penurunan terbesar sepanjang sejarah. Seperti apa Anda melihatnya? Apakah akan sustainable? Ya begini, kalau di China tentunya memang kondisi dari merebaknya coronavirus memang dari mereka dan kemungkinan besar rilis data yang buruk baru dirilis hari ini. Dan kemungkinan karena kondisi yang sudah mulai membaik di China, di Q2 di 2020 kemungkinan akan mengalami perbaikan kembali, sentimen-sentimen negatif itu mungkin sudah akan mengalami sedikit-sedikit perbaikan. Namun demikian, kalau kita lihat faktor yang Mbak sebutkan tadi, masalah Amerika dan Eropa, yang kita tahu saat ini sudah mulai melebihi virus yang sangat besar dibandingkan China, ini akan tercermin mungkin ada pusatnya itu di bulan pandemiknya mungkin di bulan April dan Mei ini adalah pusatnya, puncaknya. Dan ini akan menjadi faktor terus-terusan ya, jadi faktor negatif ke pasar dan kemungkinan besar akan mempengaruhi Q2 2020 pertumbuhan ekonomi mereka. Nah inilah yang dilakukan oleh pemerintah di Amerika, yaitu Donald Trump Senat yang sudah memprove untuk melakukan gelontoran 2 triliun US untuk menghadapi corona ini sebenarnya sentimen yang cukup positif untuk IISG untuk seluruh bursa global untuk mengalami peningkatan. Tapi kita perlu cermati bahwa ini sentimennya masih relatif jangka pendek. Belum ada sentimen-sentimen yang positif dari dalam negeri. Yang mungkin dari dalam negeri adalah stimulus-stimulus yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi likuiditas yang cukup terpengaruh ini. Namun demikian kita lihat ya ini dia saham-saham yang tadinya memang di IHSG sendiri sudah mengalami trading halt berapa kali dan ini juga mengalami penurunan jauh di bawah fundamentalnya. Fundamentalnya saat ini mungkin sudah sangat menarik, diikuti dengan sentimen positif yang saya sebutkan tadi, ini memicu IHSG mengalami kenaikan.